Pada awal abad ke-13 Masehi, Islam mulai menyinari Asia Tenggara. Islam telah berkembang dengan pesat berkat tokoh-tokoh dari zaman Kesultanan Sumatera. Berbagai bukti arkeologis telah dikumpulkan untuk menguatkan fakta ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang buat Bapak Ibu Guru yang saya hormati, Pak Ananto selaku moderator pada acara hari ini, dan juga Bu Juju sebagai instruktur pada VCT Batch 09. Dan juga adik-adik atau Ananda nih, para murid-murid kelas 10 IPS 3 khususnya yang akan presentasi ya untuk hari ini. Selamat datang pada pertemuan kali ini. Nah, hari ini kita akan ngebahas mengenai kerajaan Islam yang merupakan kerajaan Islam yang pertama, yaitu Samudra Pasai. Nah, Samudra Pasai ini akan dimoderatori oleh Pak Ananto selaku guru sejarah di SMA plus PGRI Cibinong ini. Nah, kalau misalnya belum tahu nih, Pak Nanto nih adalah guru yang ngajar sejarah dan juga guru PPKM di SMP plus PGRI Cibinong ini dalam waktu mungkin 4 bulan ya Pak ya? 3 bulan, ya 3 bulan. Nah, untuk waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja masuk di hari ini kita akan membahas tentang sebuah kerajaan Islam yang pertama, yaitu adalah Samudra Pasai, yang dimana di dalam sejarah pun disebutkan bahwa memang dalam rekam jejak sejarah Samudra Pasai ini yang pertama. Tapi sebenarnya anyway tidak pertama ya. Sebenarnya ada kerajaan pertama lagi, yaitu kerajaan Barus di Sumatera. Ini bagi orang Sumatera pasti tahu ada nama kerajaan Barus. Tapi dalam rekam jejak sejarah disebutkan bahwa kerajaan Samudra Pasai ini kerajaan yang pertama. Pada hari ini akan dibawakan oleh pemateri kita ada 3 orang. Yang pertama yaitu Laluna, yang kedua ada Dwinta, dan yang ketiga ada Nurseli. Mereka bertiga ini adalah siswa-siswi dari kelas 10 IPS 3 SMA plus PGRI Cibinong. Nah, sekarang saya akan mempersilahkan waktu dan tempat kepada para pemateri. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laluna Selamat Mawa bersama Dinda Wahyu dan Nursalin Nursalina, dan kami kali ini akan mempresentasikan tentang salah satu kerajaan Islam di Indonesia, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Boleh langsung awal berdiri. Boleh langsung ke awal berdirinya, Bu? Awal berdiri. Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-13 oleh Nazimuddin Al-Kamil. Nazimuddin Al-Kamil adalah seorang laksamana dari Mesir. Pada 1238 Masehi, ia diperintahkan menduduki pelabuhan Kenbayat di Gujarat, yang semula dimaksudkan untuk dijadikan pasar perdagangan barang dari timur. Nazimuddin Al-Kamil juga mendirikan kerajaan di utara Pulau Sumatera. Tujuan utamanya agar bisa mengontrol hasil perdagangan rempah-rempah dan lada. Selama masa pemerintahan Sultan Malik As-Saleh, Sultan menikah dengan putri dari kerajaan Perlak yang bernama Ganggang Sari.
Dari pertengkaran tersebut, lahirlah Sultan Malik Az-Zahir I. Pada masa pemerintahan Sultan Malik Az-Zahir ini, kerajaan mengalami masa keemasan. Setelah masa pemerintahan Sultan Malik Az-Zahir I, putranya Sultan Ahmad I menggantikannya. Namun, entah kenapa, hal itu berlangsung lama, dan ia digantikan oleh putra Sultan Malik Az-Zahir II. Sayangnya, pada masa pemerintahan Sultan Malik Az-Zahir II tahun 1345, kerajaan Samudra Pasai diserang oleh kerajaan Majapahit. Kemudian pada tahun 1350, serangan kedua menyebabkan keluarga kerajaan melarikan diri. Masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Zainuddin Malik Az-Zahir, perang ini harus diakhiri dengan kematiannya dalam pertempuran Raja Nakur. Sejak itu, kekuasaan kerajaan Samudra Pasai dipimpin oleh Sultanah Nahrasiyah. Ia adalah raja perempuan pertama di kerajaan Samudra Pasai. Di bawah tampuk kepemimpinan Sultanah Nahrasiyah, kerajaan Samudra Pasai mengalami masa kejayaan. Pada masa pemerintahannya, pernah didatangi seorang laksamana laut Cheng Ho. Armada Cheng Ho berkunjung berkali-kali ke kerajaan Samudra Pasai antaranya tahun 1405, 1408, dan 1412. Di bawah tampuk kepemimpinan Sultanah Nahrasiyah, kerajaan Samudra Pasai mengalami masa kejayaan. Pada masa pemerintahannya pernah didatangi seorang laksamana laut Cheng Ho. Armada Cheng Ho berkunjung berkali-kali ke kerajaan Samudra Pasai, antaranya tahun 1405, 1408, dan 1412. Masa keruntuhan. Runtuhnya kerajaan Samudra Pasai ini diakibatkan beberapa pengaruh internal dan eksternal. Internal kerajaan sebelum masa keruntuhan sering terlibat pertikaian antar keluarga kerajaan, perebutan kekuasaan, dan jabatan kerap terjadi. Perang saudara dan pemberontakan tidak bisa dihindari. Bahkan raja saat itu meminta bantuan kepada Raja Melaka untuk meredam pemberontakan. Namun tidak urung terjadi karena pada tahun 1511, kerajaan Melaka jatuh ke tangan Portugal. 10 tahun kemudian, tepatnya tahun 1521, Portugal menyerang kerajaan Samudra Pasai, dan ini yang menyebabkan kerajaan itu runtuh. Tapi bibit kerajaan masih ada sehingga tahun 1524, kerajaan Samudra Pasai menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Sekian dari kami, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok Luna yang sudah mempresentasikan hasil dari karyanya. Cukup menarik untuk dibahas, yaitu tentang Kesultanan Samudra Pasai, yang dimana pada akhirnya kalah oleh penjajah asing ya ternyata. Cukup menarik. Jadi nanti untuk teman-teman, karena ini pembahasan menarik, dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya atau dibahas bersama para presenter kita yang ternama ini. Dipersilahkan untuk para audiens. Assalamualaikum Pak. Izin bertanya. Boleh bertanya? Boleh Bu. Aduh. Oke, tadi kan dikatakan bahwasanya kerajaan Samudra Pasai itu kan meminta bantuan kepada kerajaan Malaka ya. Kemudian tadi kerajaan Samudra Pasai juga terjadi pertempuran atau peperangan dengan kerajaan Majapahit. Sementara kedua kerajaan tersebut kan sama-sama berada di Indonesia ya. Kira-kira apa yang menyebabkan tuh? Kenapa Samudra Pasai dia minta bantuan ke kerajaan Malaka? Apa yang mendasarinya?
Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Oh, presenter. Saya mau jawab pertanyaan dari Ibu tadi, Pak. Iya, Akmal, suara tadi seperti kurang jelas untuk Akmal. Saya mau menjawab pertanyaan dari Ibu yang tadi tanya. Ya, menurut saya serangan dari kerajaan Majapahit itu, menurut saya dia masih mementingkan wilayah masing-masing dan masih ingin memperluas wilayahnya lagi untuk kebutuhan kerajaan itu sendiri. Lalu belum ada rasa nasionalis, itu menurut saya. Lalu untuk yang meminta bantuan kepada Raja Melaka ini kan ini untuk meredam pemberontakan di dalam apa sih, tatanan kerajaan Samudra Pasai itu sendiri. Jadi ya menurut saya gitu. Ya, ya, untuk Akmal, terima kasih sudah dijawab pertanyaan dari Bu Juju. Apakah Bu Juju sudah merasa puas dengan jawaban dari Akmal, Bu? Kira-kira? Suaranya kurang jelas ya? Apa di saya aja ya? Di saya juga masih kurang jelas, Bu. Untuk apa mungkin? Iya, agak kurang jelas memang, Bu. Oke, Bu. Minum dulu. Jelas, Bu. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan sih. Ya, nanti saya tanya. Menurut saya yang tadi ya, Bu, yang sempat diserang kerajaan Majapahit itu kan dulu belum ada rasa nasionalis atau belum terbentuknya Nusantara itu belum kan, Bu. Jadi masing-masing kerajaan itu masih memperkuat kerajaannya untuk ya kepentingan kerajaan itu sendiri. Jadi masih ada saling serang antar kerajaan walaupun di satu wilayah di Nusantara. Nah, untuk yang Samudra Pasai meminta bantuan kepada Raja Melaka ini untuk meredam pemberontakan, padahal kan di dalam apa sih, tatanan kerajaan Samudra Pasai itu sendiri menurut saya ya, emang susah, Bu. Soalnya kalau udah menyangkut hal kekuasaan, jabatan itu udah susah, Bu. Jadinya susah untuk diredam. Gitu aja, Bu. Kalau kaitannya dari sisi basic di kerajaan di negara kita itu kan dulu kalau Majapahit itu ke kerajaan Hindu ya? Hindu apa Buddha sih? Hindu apa Buddha ya? Pak, mungkin kerajaan Malaka itu basicnya apa? Kalau Malaka, basic kerajaan Malaka itu Hindu bukan? Apa Islam? Kalau untuk Malaka Islam, Bu. Setahu saya Islam. Nah, berarti sebenarnya bisa dikaitkan ke situ. Jadi kalau apalagi tadi ada muncul kisah Laksamana Cheng Ho ya. Nah, itu kaitannya apa tuh? Kenapa Laksamana Cheng Ho itu beliau mendatangi Aceh? Itu tujuannya apa? Mungkin bisa dikaitkan juga ke situ. Silahkan coba. Karena ini analisis ya, analisis permasalahan yang terjadi di masa lalu. Oke, boleh disampaikan mungkin? Untuk kelompok 1, jika ada yang tahu silakan boleh menambahkan. Nanti mungkin akan saya bantu untuk menambahkan juga ya.
Ada yang mau menambahkan dahulu? Kalau ngomongin kerajaan banyak banget ya Bu ya. Maksudnya kerajaan yang ada di Indonesia ya, dari kerajaan Islam, Hindu, kerajaan Buddha juga mungkin ada. Dan memang pengaruhnya sangat besar banget gitu sama agama yang ada di Indonesia gitu, yang menyebabkan Indonesia memiliki beberapa agama gitu, karena pengaruh dari mereka juga. Nah, itu pasti ada salah satu hubungannya antara satu kerajaan dengan kerajaan yang lain. Jadi kalian harus bisa-bisa nih menganalisis. Pasti kalau misalnya dia bantu dengan kerajaan Malaka, contohnya kayak tadi, otomatis kan mereka pasti ada namanya kerjasama karena sama-sama mungkin beragama Islam. Ada juga mungkin timbal baliknya juga terhadap kemajuan kerajaannya mereka. Gitu. Mungkin gitu ya Pak Nanto ya. Betul, Bu, betul. Kayak tadi Laksamana Chengho itu mendatangi Aceh gitu kan, Samudra Pasai itu juga bukan berarti datang begitu saja. Beliau itu siapa sih gitu kan? Ini ada kaitannya dengan sebenarnya kekhilafan Islam pada masa itu. Ya, jadi untuk sejarah sebenarnya ini kan harus dikaitkan antara sejarah negara tertentu dengan kekuasaan pada masa itu. Ya. Literasinya harus banyak ya. Oke. Itu saja mungkin. Ada lagi yang mau presentasi? Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Juju yang sudah bertanya, dan terima kasih juga untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Ditunggu, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, untuk para audiens, ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, ada yang mau bertanya? Masih banyak waktu kita ya. Saya, Pak. Teman-teman semua. Siapa? Baik, namanya Vito Adli. Ya, Vito mau bertanya tentang apa kepada kelompok 1? Siapa aja sih raja-raja yang memimpin kerajaan Samudra Pasai, Pak? Oke, jadi untuk kelompok 1, pertanyaan dari Vito Adli adalah, kan jadi setiap raja itu punya nama. Nah, Bang Vito ini nanya, siapa sih ya yang berkuasa di kerajaan Samudra Pasai selama dari awal berdiri sampai runtuh? Dipersilakan untuk kelompok 1 menjawab pertanyaan dari Vito Adli. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Vito. Jadi, raja pertama yang memimpin kerajaan Samudra Pasai itu Sultan Manika Saleh. Beliau memimpin dari tahun 1267 sampai 1297. Yang kedua, ada Sultan Al-Malik Az-Zahir. Dia memimpin dari tahun 1297 sampai 1326. Lalu ada Sultan Ahmad I. Beliau memimpin kerajaan Samudra Pasai dari tahun 1326 sampai 1330. Setelahnya ada Sultan Malik Az-Zahir II. Dia memimpin dari Lalu ada Sultan Zainal Abidin I. Dia memimpin kerajaan Samudra Pasai dari tahun 1349 sampai 1406. Lalu habis Sultan Zainal Abidin I ada Ratu Nahraziyah. Dia memimpin kerajaan Samudra Pasai dari tahun 1406 sampai 1428. Lalu ada Sultan Zainal Abidin II. Beliau menguasai kerajaan Samudra Pasai dari tahun 1428 sampai 1438. Lalu ada Sultan Salahuddin dari tahun 1438 sampai 1462.
Yang terakhir ada Sultan Zainal Abidin IV. Dia menguasai kerajaan Samudra Pasai dari tahun 1514 sampai 1517. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Mas Dito yang sudah menjawab pertanyaan dari Mas Dito. Jadi ternyata untuk lama kekuasaan Samudra Pasai pun sebenarnya cukup lama ya sebelum sampai masa keruntuhannya. Dan memang yang memimpin itu adalah orang-orang yang berwibawa dan bukan dari kalangan yang sembarangan. Terima kasih untuk Mas Dito. Audiens, ada lagi yang ingin mau bertanya kepada kelompok 1? Ada lagi yang mau bertanya? Satu pertanyaan lagi, boleh? Udah, nggak ada. Ayo, ada yang mau bertanya lagi? Ayo, ada yang mau bertanya lagi? Ya, ada yang mau bertanya? Padahal nih bahasannya menarik banget ya Pak. Kalau misalnya ini, saya tuh malah baru tahu loh kalau misalnya aroma Laksmana Cheng Ho itu adalah armada laut atau Laksmana laut dari khilafah Islam gitu. Maksudnya memang Muslim gitu. Saya baru tahu meskipun dia orang Cina, tapi dia memang seorang pelaut pengembara dari Cina yang memang beragama Muslim. Gitu. Tapi memang sedikit doang ya literatur yang mengenai Cheng Ho ya kalau saya. Mungkin ya untuk literatur itu karena itu di zaman periodisasi di tahun 1400 ke atas, biasanya untuk literatur itu masih sangat kurang karena mengenai berdasarkan perjalanan-perjalanan riwayat saja, dan itu bisa jadi literatur tersebut terjebak ke laut atau nanti bisa hilang karena ada angin laut yang cukup besar, badai laut gitu. Jadi kita tidak bisa berpatok pada literatur riwayat saja. Mungkin ada beberapa sejarawan yang menemukan bekas-bekas, jadi direkonstruksi ulang oleh para sejarawan dan bisa ditulis ulang. Jadi mungkin lebih kurangnya begitu Bu Juju. Karena kita sejarah pun jujur saya sedikit mempelajari, tidak semua sejarah itu ada literaturnya Bu. Oke. Kadang hanya memakai logika berpikir dan interpretasi dari para ilmuwan saja Bu. Kebanyakan hampir seperti itu. Karena kita tidak hidup di masa itu. Kalau Begitu sejarah kurang lebihnya, itu Bu kan Juju. bisa diterima itu kan dari sisi bukti sejarah juga harus ada buktinya ya, baru sejarah itu bisa diakui gitu. Iya. Karena kalau tidak ada Diakui. buktinya itu tidak bisa dikatakan sejarah, itu bisa dijadikan sebagai dongeng. Dongeng, Ya. iya, betul sekali. Ya enggak. Iya. Jadi kalau dilihat dari sisi sejarah, kisah sejarah itu nanti tergantung masa pembuatan sejarah. Nah, Periodisasinya. ya, jadi kalau pada masa itu memang misalnya sejarah Indonesia saja, ketika masa Orde Lama, maka pasti sejarah itu akan pro terhadap Soekarno, gitu kan? Nah, sejarah Indonesia di masa Soeharto, ketika yang membuat itu di masa Soeharto, pasti akan pro terhadap masa Soeharto, gitu. Makanya memang sejarah itu tidak bisa diambil secara begitu saja gitu, dengan meyakini gitu. Justru yang lebih baik itu adalah riwayat. Ya, kalau sejarah itu sebenarnya kurang. Riwayat itu lebih ini karena periwayatannya jelas. Ya, itu saja mungkin. Baik, terima kasih Bu Juju yang sudah mengomentari untuk presentasi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman dan Ibu Kumala yang menjadi host kami hari ini.
saya tutup dan saya akan kembalikan kepada Bu Kemala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pembahasan hari ini, mungkin yang bisa kita petik ya, kita harus banyak-banyak baca lagi mengenai kerajaan-kerajaan, apalagi kan satu sama lain itu masih berhubungan, saling berkaitan satu sama lain, apalagi terhadap Indonesia gitu. Nah, terima kasih ya buat moderator dan para presenter yang udah menjawab juga pertanyaan dari Bu Juju dan juga teman-teman lainnya. Jangan lupa untuk diisi presensinya yang ada di kolom chat. Sudah saya share, mungkin nanti yang belum nanti saya share lagi, saya naikin lagi. Terima kasih buat hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi kita tutup ya untuk pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangunan museum ini memiliki luas 2.850 meter persegi, berada di Gampong atau Desa Beringen, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Ini adalah bagian dari lahan kompleks Monumen Islam Samudra Pasai yang memiliki luas total 7,5 hektar. Untuk menuju ke lokasi museum, pengunjung bisa menggunakan Jalan Nasional Medan Banda Aceh dan masuk ke Jalan Malikus Saleh, hanya berjarak kurang lebih 5 km dari pusat perdagangan di Kota Gedong. Lokasi gedung museum ini pun berada tidak jauh dari kompleks makam Sultan Al-Malik As-Salih, pendiri Kerajaan Islam Samudra Pasai yang dikenal luas oleh masyarakat Asia Tenggara masa itu. Biaya pembangunan museum diambil dari dana otonomi khusus Kabupaten Aceh Utara yang juga dialokasikan secara bertahap sejak tahun 2011 sampai tahun 2016. Konsep konstruksi bangunan museum ini bergaya kubah yang direplik dari gaya bangunan pada abad ke-13 Masehi. Pada abad itu di Asia Tenggara telah berdiri satu struktur kepemerintahan Islam yang bernama Bandar Sumatra atau yang lebih dikenal dengan Kerajaan Islam Samudra Pasai. Pada struktur bangunan museum ini, selain kubah, juga dipenuhi dengan replika-replika kandil yang terdapat pada setiap tiang pagar dan motif di beberapa sisi dinding museum. Ornamen kandil adalah ciri khas Islam Samudra Pasai yang telah diperlihatkan pada beberapa makam. Salah satu yang terkenal adalah makam Sultanah Nahrasyah, seorang ratu yang pernah memerintah pada periode ketiga Kerajaan Islam Samudra Pasai. Bukti-bukti arkeologis itulah yang kemudian mengilhami para arsitek museum untuk menempatkan bentuk kandil atau miskah sebagai gaya bangunan. Ahli sejarah menyebutkan bahwa miskah atau kandil bermakna penerang, istilah yang diperuntukkan kepada alim ulama dan tokoh-tokoh Islam. Koleksi pertama adalah sebuah miniatur kapal layar, disertai dengan 20 alat dayung. Kapal layar ini digunakan sebagai sarana transportasi untuk keperluan perdagangan, bahkan bisa digunakan untuk peperangan. Tidak jauh dari miniatur kapal layar, terdapat sebuah replika pilar Pasai. Ini juga diilhami dari pilar-pilar yang terdapat pada sisi monumen makam Sultanah Nahrasyah, serta dari beberapa sisi makam Abdullah bin Muhammad Al-Abbasi. Ini adalah replika nisan Sadral Akabir
Abdullah bin Muhammad Al-Abbasi, seorang tokoh besar Islam yang datang dari Baghdad ke Kerajaan Islam Samudra Pasai. Ini adalah karya tulis tangan intelektual Aceh di masa lampau. Mushaf ini berukuran 32 x 22 cm. Dirham adalah mata uang resmi Kerajaan Islam Samudra Pasai yang digunakan sebagai alat tukar. Setiap keping dirham dicetak atas nama sultan yang memerintah kala itu.